Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas besar dalam mata kuliah Kimia Teknik untuk memberikan presentasi singkat mengenai tema yang telah ditetapkan. Nah, kami memilih tema pengaruh unsur kimia terhadap besi atau baja. Nah, dari tema tersebut, kami memilih jurnal dengan judul Penghambatan Korosi Baja Beton dalam Larutan Garam dan Asam dengan menggunakan campuran senyawa butilamina dan oktilamina. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Waude Citra. Nama saya Rizky Tegar Perdana. Nama saya Salvilana Faustaubro. Nama saya Raihan Nur Farazak. Nama saya Ridwan Dwi Pratomo. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat dari reaksi logam itu sendiri dengan lingkungannya. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat dari kerusakan oleh korosi ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Nah, dari segi ekonomi, dampak yang ditimbulkan dari korosi ini akan mengakibatkan tingginya biaya perawatan. Kemudian, dari segi keamanan, biasanya konstruksi yang memiliki bahan dasar logam itu nantinya akan mengakibatkan konstruksi tersebut cepat roboh. Kemudian, dari segi lingkungan, adanya proses perkaratan besi yang berasal dari berbagai konstruksi itu dapat mencemarkan lingkungan. Ada beberapa cara untuk memperlambat laju reaksi korosi terhadap logam, antara lain, yang pertama, pelapisan permukaan logam agar terpisah dari medium korosif. Yang kedua, membuat paduan logam yang cocok. Yang ketiga, penambahan zat tertentu yang berfungsi sebagai inhibitor reaksi korosi. Ada dua jenis larutan yang dapat mengalami inhibisi, yaitu larutan netral dengan inhibitor anoda dan larutan asam dengan inhibitor katoda. Secara kualitatif, inhibitor terdiri dari anodik, katodik, dan adsorpsi. Selanjutnya ada metode penelitian. Spesimen yang digunakan dalam metode penelitian baja beton untuk bangunan dengan kode ST37. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama, neraca analitis atau meter. Kedua, stopwatch. Ketiga, jangka sorong. Keempat, besi penjepit. Kelima, oven. Keenam, gelas. Adapun bahan kimia yang digunakan adalah yang pertama, butilamina. Yang kedua, oktilamina. Ketiga, asam sulfat. Keempat, natrium klorida. Kelima, asam nitrat. Keenam, aquades. Selanjutnya yaitu langkah penelitian. Yang pertama, pembuatan larutan induk, media korosif, dan inhibitor. Larutan induk media korosif asam sulfat 1M dibuat dari asam sulfat. Yang kedua, pembuatan larutan campuran media korosif dengan larutan inhibitor. Larutan inhibitor yaitu campuran senyawa butilamina dan oktilamina. Yang ketiga, pengerjaan awal dan persiapan permukaan spesimen. Sampel atau spesimen baja beton ST37 dengan luas tertentu dihaluskan permukaannya dengan amplas besi, direndam dalam larutan asam nitrat encer selama 5 menit, direndam dalam larutan asam nitrat encer selama 5 menit. Yang keempat, perendaman baja beton ST37 dalam larutan asam sulfat dan natrium klorida. Yang kelima, perendaman baja beton ST37 dalam larutan campuran butilamina dan oktilamina. Yang keenam, perendaman baja beton ST37
dalam larutan media korosif dengan adanya larutan campuran butilamina dan oktilamina dalam larutan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini itu ditunjukkan dengan menggunakan kurva atau grafik. Nah, yang pertama itu adalah kurva pengaruh konsentrasi asam sulfat terhadap kecepatan korosi baja beton ST37 selama perendaman 24 jam. Nah, dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa titik-titik atau garis itu dia semakin meningkat sejalan dengan penambahan konsentrasi asam sulfat. Nah, jadi dapat disimpulkan dari grafik bahwa korosi itu akan semakin cepat seiring dengan pertambahannya asam sulfat disebabkan karena asam sulfat itu bertindak sebagai oksidator yang kuat yang mengoksidasi Fe menjadi Fe2+ dengan reaksi oksidasi dan juga reduksi Fe dengan hidrogen. Nah, dari reaksi tersebut, di mana dijelaskan bahwa semakin besar konsentrasi asam sulfat, maka besi yang ada pada beton itu akan semakin banyak melepaskan elektron, sehingga kecepatan korosi akan semakin meningkat. Pada grafik yang kedua, yaitu tentang pengaruh konsentrasi garam natrium klorida atau NaCl terhadap kecepatan korosi baja beton ST37. Dari grafik yang telah dapat diketahui bahwa kecepatan korosi baja beton ST37 meningkat dan sampai pada titik maksimal pada konsentrasi natrium klorida atau NaCl 0,3 m. Kemudian, jika konsentrasi NaCl lebih dari 0,3 m, kecepatan korosi beton ST37 mengalami penurunan dan cenderung tetap. Hal ini disebabkan pada konsentrasi NaCl atau natrium klorida 0,3 m, ion-ion korosif Cl- mempunyai kemampuan yang paling baik untuk pengkorosian suatu baja. Sedangkan untuk konsentrasi yang lebih besar dari 0,3 m, ion-ion Cl- akan semakin besar dalam larutan. Jika ion-ion ini mempunyai konsentrasi yang besar, dapat berfungsi sebagai lapisan pasif di permukaan baja, sehingga dengan terbentuknya lapisan pasif tersebut akan mengurangi proses oksidasi besi di permukaan baja. Selanjutnya pada gambar ketiga. Pada gambar ketiga itu pengaruh campuran senyawa butilamina dan oktilamina terhadap kecepatan korosi baja beton ST37 tanpa adanya larutan asam sulfat. Dengan meningkatnya konsentrasi campuran butilamina dan oktilamina terhadap kecepatan korosi baja semakin kecil. Itu disebabkan oleh semakin banyaknya butilamina dan oktilamina yang terserap di permukaan baja yang terkorosi, sehingga akan menghalangi ion-ion korosif masuk ke permukaan baja. Jadi, campuran senyawa butilamina dan oktilamina ini dapat digunakan sebagai inhibitor dalam suatu media korosif. Selanjutnya, ada grafik pengaruh konsentrasi campuran senyawa butilamina dan oktilamina terhadap korosi dan efisiensi inhibisi pada kondisi baja beton ST37 dalam larutan asam sulfat. Grafik pertama, semakin besar konsentrasi campuran senyawa butilamina dan oktilamina, kecepatan korosi baja beton akan semakin menurun dan efisiensi inhibisi semakin meningkat. Menjelaskan bahwa molekul-molekul organik yang mempunyai rantai karbon yang panjang dapat bertindak sebagai inhibitor korosi suatu logam dengan cara teradsorpsi di permukaan logam. Grafik berikutnya yaitu efisiensi inhibisi campuran senyawa butilamina dan oktilamina pada korosi baja beton 37 dalam larutan asam sulfat 0,03 m dapat mencapai 38,04%.
pada konsentrasi campuran butilamina dan oktilamina 10 dikali 10 pangkat min 3M. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi campuran senyawa butilamina dan oktilamina terhadap kecepatan korosi dan efisiensi inhibisi pada korosi baja beton St37 dalam larutan garam natrium klorida. Yang pertama, pada grafik kecepatan korosi, dari data yang diperoleh didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi campuran senyawa butilamina dan oktilamina dalam larutan natrium klorida 0,3 m, maka kecepatan korosi baja beton St37 akan semakin kecil dan efisiensi inhibisi akan semakin besar. Efisiensi inhibisi campuran senyawa butilamina dan oktilamina dalam larutan natrium klorida 0,3 m dapat mencapai 87,39% pada konsentrasi campuran senyawa butilamina dan oktilamina 10 kali 10 pangkat minus 3 m. Selanjutnya, pada grafik efisiensi inhibisi, dari yang diperoleh, efisiensi inhibisi campuran senyawa butilamina dan oktilamina pada korosi baja beton St37 dalam larutan asam sulfat lebih kecil dibandingkan dengan larutan natrium klorida. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh serangan ion-ion. Korosi terhadap permukaan baja beton St37 dalam larutan asam sulfat lebih besar dibandingkan dalam larutan natrium klorida, sehingga efisiensi inhibisi pada korosi baja dalam larutan asam sulfat akan lebih kecil dibandingkan dalam larutan natrium klorida. Kesimpulan dari jurnal ini, campuran senyawa butilamina dan oktilamina dapat menghambat laju reaksi korosi baja beton St37 dalam larutan asam sulfat dan dalam larutan garam natrium klorida dengan efisiensi inhibisi dapat mencapai 38,04% dan 87,39%. Masing-masingnya dengan konsentrasi campuran senyawa butilamina dan oktilamina 10 kali 10 pangkat minus 3 m. Efisiensi inhibisi campuran senyawa butilamina dan oktilamina pada korosi baja beton St37 dalam larutan garam lebih besar dibandingkan dengan dalam larutan asam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.